Halo, perkenalkan nama saya Arta Pratiwi Erbun, NIM 1912030007, mahasiswa PGSD Universitas Evarina, semester 6. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari ibu dosen saya, yaitu Ibu Vika Auliananda, SPD MPD, selaku dosen Budaya Masyarakat Demokrasi. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana bisa timbul kekhawatiran terhadap budaya nasional? Nah, hal ini dipicu karena budaya nasional ini adalah kekayaan suatu bangsa, dan kekayaan ini bila dikelola akan menjadi pemasukan atau penghasilan bagi suatu negara. Nah, namun di sini yang membuat kekhawatiran itu timbul, yaitu dimana ketika nilai kebanggaan terhadap budaya nasional itu sendiri mulai hilang, dan kemudian yang kedua dicuri oleh orang lain. Nah, tentunya kita sebagai warga negara atau suatu bangsa itu sangat tidak senang bila nilai budaya kita dicuri oleh orang lain. Maka seharusnya nilai budaya nasional itu perlu dilestarikan atau dipertahankan. Nah, dipertahankan dengan cara apa? Yaitu ada beberapa cara. Contohnya seperti menanamkan rasa cinta akan tanah air. Kemudian yang kedua, memperkenalkan nilai budaya asli suatu bangsa atau contoh bangsa Indonesia ini kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian seperti budaya yang menjadi ciri khas juga, yaitu budaya gotong royong. Nah, itu hal-hal yang perlu dipertahankan bagi suatu bangsa, dan kebanggaan terhadap budaya seperti busana-busana yang berbau ciri khas, yaitu contoh bangsa Indonesia, yaitu batik. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, contoh partisipasi warga negara terhadap negaranya. Nah, karena di Indonesia ini adalah suatu budaya demokrasi, maka pemerintahan itu berawal dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di sini contoh partisipasinya itu dengan melakukan pemilihan umum. Ketika suatu warga negara Indonesia menyuarakan suaranya dalam pemilihan umum, maka dia telah melakukan budaya demokrasi, yang dimana dia dapat berpartisipasi untuk suatu pemerintahan yang baik. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana kedudukan Undang-Undang 1945 bagi sistem suatu ketatanegaraan? Nah, di sini untuk Undang-Undang 1945 ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari undang-undang lainnya. Mengapa? Karena Undang-Undang 1945 ini adalah dasar hukum atau sumber hukum dari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Oke, hanya itu mungkin jawaban dari saya. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.